Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, sedang jumpa lagi dalam program Garansi. Kita akan membahas yang esensi, bukan yang sensasi. Saya percaya setiap kali program Garansi ini tayang, maka ada sesuatu yang akan dijelaskan dan menambah wawasan kita tentang apa yang seharusnya harus kita hidupi dalam kehidupan ini. Dan saya masih ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang tidak asing lagi, yaitu Pastor Elia Duta Makaraung. Apa kabar Kak El? Siap. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya kan. Oke, hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang penting nih Kak, menurut gue ya. Jadi kan ini lagi berkecamuk terus nih perang antara Israel dan Iran ya, atau Iran Israel. Lagi rame ya kali ini. Kita akan angkat topik ini, yaitu topiknya berjudul ini, Israel sebagai alarm zaman. Keren tuh. Jadi sekaligus mau bertanya nih makanya dia. Seringkali ya, maksudnya kalau ada perang-perang yang selalu melibatkan Israel gitu ya, ini selalu menjadi pusat perhatian ya kan. Kan dalam beberapa kurun waktu belakangan ini kan ada perang masih berkecamuk, Ukraina dan Rusia. Kemudian ada India dan Pakistan. Kemudian ada peristiwa-peristiwa kayak di Amerika kemarin demo gede-gedean ya. Tetapi begitu sampai rusuh ya. Iya, sampai rusuh kan itu ya. Kan tuh penjarahan di mana-mana ya. Di mana-mana kan. Itu soal imigrasi itu ya. Betul. Karena kebijakan-kebijakan Trump ya begitu ya. Begitu Israel digempur lagi sama Iran gitu sekarang nih konfliknya, langsung semua tersedot perhatiannya ke Israel. Jadi ada apa dengan Israel tuh Kak? Kayaknya bisa sampaikan dulu. Iya memang kalau kita ngomong tentang Israel, ini satu bangsa yang menurut gua spesial ya. Jadi segala sesuatu tentang Israel ini bisa menyedot perhatian dunia. Jadi negara kecil nih, bangsa kecil kan, nggak terlalu besar kan, tapi dia bisa menyedot perhatian dunia. Dia bisa megang kendali ya, seperti kendali dunia ini ya kan. Sampai yang tadi seperti lu bilang tadi itu benar tuh, ya kan. Rusia sama Ukraina kan perangnya belum selesai kan, masih berlangsung nih kan. Bahkan beberapa waktu lalu kan kita dengar kan Ukraina kembali menggempur Rusia lagi kan gitu, lalu dibalas lagi dengan Rusia. Lalu memang hubungan India sama Pakistan memanas ya kan. Belum lagi kerusuhan yang di Amerika itu kan sempat heboh juga tuh. Tapi ketika Israel menggempur Irak, menyerang Irak, itu tiba-tiba ketutup semua itu kan. Israel menjadi pusat pemberitaan dunia lagi hari ini. Ya memang ini bangsa yang menurut gua kita suka atau tidak suka ya. Karena kan banyak yang nggak suka juga sama Israel kan. Kita mau atau tidak mau, kita senang nggak senang. Ini bangsa yang memang kalau kita melihat Alkitab ya. Kan kita kan ininya Alkitab lah ya. Karena kita umat percaya, orang percaya, kita umat Kristen ya, kita mengacu pada firman Tuhan, pada Alkitab yang kita percaya adalah firman Tuhan. Memang di dalam Alkitab memang bangsa ini nih punya sejarah kan, satu bangsa yang memang bangsa pilihan Tuhan, ya kan? Artinya apa? Tuhan punya sebuah perjanjian dengan mereka, lewat bapak leluhurnya itu Abraham. Ya. Jadi Tuhan punya perjanjian dengan Abraham dan Tuhan berkata, Tuhan akan memberkati Abraham menjadi satu bangsa, ya kan, yang besar, dan lewat keturunan Abraham inilah Tuhan akan memberkati bangsa-bangsa di bumi ini. Kan itu rencana Tuhan dari sejak awal ya kan. Waktu dia memanggil Abraham ya keluar dari tanah kelahirannya. Tapi kalau kita tarik ke belakang panjang, bahwa rencana Tuhan buat bumi ini kan dimulai dari Adam sebenarnya kan. Nah ketika Adam gagal melaksanakan rencana dan tujuan Tuhan buat bumi ini, Adamnya gagal, tapi kan rencana Tuhan tetap berjalan. Tidak boleh gagal ya kan atas bumi ini kan. Jadi tujuan Tuhan buat bumi ini kan nggak boleh gagal kan. Nah, itu sebabnya Tuhan membangkitkan seorang yang namanya Nuh ya kan. Dan lewat Nuh inilah dan anak-anaknya inilah ketika Tuhan marah kepada manusia yang semakin hari bertambah jahat hidupnya ya kan. Lalu kemudian Tuhan menghukum dunia dengan air bah. Tuhan memulai lagi kan dengan satu keluarga yang namanya Nuh ya kan. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, Sem, Ham, Yafet, dan 3 istrinya itu kan, 3 menantunya itu kan. Nah, Tuhan memulai rencananya kan atas bumi ini melalui satu keluarga ini.
Dan dari keluarga Nur ini muncul, kita tahu kan Abraham ini kan. Ya. Dan dari keturunan Abraham inilah kemudian muncul yang namanya satu bangsa itu kan Israel. Dan kalau kita lihat di perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama, jelas sekali bahwa Tuhan punya perjanjian khusus dengan bangsa ini. Kalau kita baca Alkitab perjanjian lama, makanya bangsa Israel menjadi satu bangsa yang dipimpin langsung oleh Tuhan, Bet. Iya kan? Jadi ibadahnya kepada Tuhan, penyembahan bangsa Israel ini kepada Tuhan, hati bangsa Israel ini kepada Tuhan, mereka jadi bangsa yang kuat, bangsa yang menang, bangsa yang tidak terkalahkan, bangsa yang tidak bisa ditaklukkan. Tapi ketika hati mereka berbalik kepada dari Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang lain, berhala yang lain, tiba-tiba bangsa ini akan terpuruk, hancur, dan menderita, kan gitu kan? Tapi secepat bangsa ini balik kepada hatinya Tuhan. Kepada Tuhan, Tuhan kemudian melimpahi lagi bangsa ini dengan anugerah dan kemurahan yang luar biasa. Jadi memang kita lihat ini bangsa di dalam Alkitab, dalam perjanjian lama ya khususnya, ini bangsa yang Tuhan tuh punya planning, Tuhan punya rencana untuk bumi ini melalui bangsa ini. Bahwa kemudian bangsa ini menolak Tuhan, bangsa ini tidak percaya kepada Tuhan, tapi kan itu yang gue tadi bilang, sama seperti Adam. Adam gagal, rencana Tuhan nggak bisa gagal kan. Nah, Israel menolak Yesus yang datang. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias kan. Bahkan mereka menyalibkan Yesus ya kan. Tuhan yang datang untuk menyelamatkan ya kan kehidupan manusia melalui bangsa Israel ini kan. Tapi mereka menolak Yesus. Dan justru penolakan bangsa Israel terhadap Yesus sebagai Mesias ini menjadi sebuah privilege buat kita kan, keuntungan buat kita kan, kata Alkitab kan. Itu ditulis oleh Paulus dalam Roma pasal yang ke-11 ya kan. Ketika pohon zaitun yang diharapkan Tuhan ini berbuah, nggak menghasilkan buah, dia menolak. Akhirnya Tuhan mengambil carang-carang liar kan, ranting-ranting liar yang dicangkokkan. Itulah kita. Justru dari kekerasan hati bangsa Israel, mereka menolak Yesus, bahkan mereka menyalibkan Yesus. Anugerah Tuhan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi sebenarnya itu yang saya bilang, gereja Tuhan sendiri ya sebenarnya kan dapat keuntungan karena apa? Bangsa Israel ini menolak. Tapi keras-kerasnya bangsa Israel menolak Tuhan, Tuhan tetap punya perjanjian akan bangsa ini gitu loh, Bet. Itu masalahnya. Itu yang gue bilang tadi, kita suka nggak suka, kita seneng nggak seneng. Mungkin ada banyak kali mungkin kita nggak setuju dengan apa yang bangsa Israel lakukan ya. Kayak mereka menolak Yesus dan lain sebagainya. Tapi bangsa ini memang punya perjanjian khusus dengan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dengan perjanjiannya. Sekalipun bangsa ini tidak setia, bangsa ini gagal, Tuhan tetap setia kan dengan perjanjian. Makanya sampai akhir zaman ini pun rencana Tuhan buat bangsa Israel ini tetap berlangsung. Gue percaya itu. Dan bahkan tadi yang seperti dibilang, bangsa Israel ini karena dia punya sesuatu yang spesial, perjanjian yang khusus dengan Tuhan, dia ini menjadi alarm buat zaman, ya kan? Alarm zaman lah ya. Alarm zaman. Jadi ini alarmnya Tuhan buat kita nih kan. Itu bangsa Israel tuh. Jadi apa yang terjadi dengan bangsa Israel itu merupakan peringatan-peringatan, menjadi alarm, menjadi tanda tentang sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan buat dunia ini gitu. Jadi Israel menjadi tolak ukur ya, parameter. Apalagi di akhir zaman ini ya, Bet ya, bahwa Tuhan akan datang kali yang kedua kan. Yesus akan datang kembali kan. Nah, tandanya apa Yesus datang kembali? Ya salah satu yang Alkitab kasih tahu buat kita adalah bangsa Israel. Bangsa Israel kan menjadi sebuah tanda. Makanya kalau lu pelajari di Alkitab, nubuatan-nubuatan tentang peperangan yang akan terjadi di akhir zaman sebagai tanda kedatangan Tuhan. Kan ada 3 perang lagi nih, Bet, yang dinubuatkan ya. 3 perang besar yang dinubuatkan di Alkitab yang belum tergenapi nih kan. Perang Gog Magog jilid pertama ya kan di Yesekiel pasal 38, 39, lalu perang Harmagedon ya kan di Wahyu pasal yang ke berapa itu ya? 20 ya, 18 apa 20 ya. Dan perang Gog Magog jilid 2 di Wahyu pasal 20 ya kan. Nah, 3 perang ini yang pasti adalah melibatkan bangsa Israel. Jadi, kalau perang-perang yang terjadi di dunia ini antara negara A dengan negara B ya kan? Itu ya tanda secara umum aja lah yang Yesus katakan, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan ya kan, deru perang akan kita dengar di mana-mana. Ya itu tanda umum kan. Tapi
tanda khusus tentang kedatangan Tuhan itu adalah selalu melibatkan bangsa Israel. Mau nggak mau pasti melibatkan bangsa Israel. Jadi perang yang melibatkan bangsa Israel ini harus kita perhatikan. Kenapa? Karena dia menjadi alarm. Karena perangnya ini tidak lazim ya, maksudnya khusus perhatian Tuhan ada di situ. Iya, karena Tuhan, ya itu yang gue bilang tadi, suka nggak suka, Tuhan telah menetapkan Israel menjadi alarmnya, gitu kan. Karena waktu dia datang ke dalam dunia ini aja menyelamatkan manusia, ya Yesus kan datang sebagai orang Israel, sebagai orang Yahudi kan, iya kan, iya kan. Itu kan dari situ kita lihat bahwa inilah privilege, karena itu sudah dibuatkan di perjanjian lama kan, bahwa Mesias itu akan datang dari keturunan Daud, ya kan, dan Daud ini adalah Raja Israel kan. Nah, terlepas daripada itu yang gue mau sampaikan adalah pada lu bahwa Israel sebagai alarm zaman ini, itu kan tidak terbantahkan, Bet. Betul. Bahkan di Alkitab kan udah dikasih tahu salah satu ya nubuatan yang menurut gua penting ya untuk kita perhatikan itu kan dengan muncul dan kelahirannya Israel menjadi sebuah negara kembali di tahun 1948 ya. Ya kan? Lalu sekian lama mereka terpencar kemana-mana tuh Pak. Bayangin, Bet, tidak ada satu bangsa di dunia ini yang berusaha untuk dimusnahkan, dibantai habis, dibasmi ya. Tapi nggak hilang-hilang dari muka bumi ini kan. Ya kan. Udah berapa kali berusaha untuk dibantai habis kan, dimusnahkan. Tapi bangsa ini tetap ada. Bahkan Tuhan berjanji kan akan mengumpulkan mereka kembali dan itu terjadi. Kan? Dan secara resminya itu kan pada tahun 1948 itu kan, bulan Mei itu kan ya, negara Israel berdiri ya kan. Itu kan menjadi sebuah alarm buat kita ya. Kalau kita baca Alkitab, kita coba merenungkan Alkitab, mengerti apa yang ditulis oleh Alkitab, kita ngerti ini menjadi alarm ya kan. Khususnya nubuatan Yesus ya. Ini kan Yesus sendiri yang menubuatkan kan. Coba lu baca deh ya. Di Matius pasal 24 ya kalau nggak salah Matius itu ya. 24 ayat 32 ya kalau nggak salah. 32 sampai 34 kalau tidak salah. Coba lu baca, Bet. Matius 24 ayat 32 hingga 34. Demikian kata firman Tuhan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ayat 33, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ayat 34, aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Iya. Jadi Yesus kasih nubuatan penting ya bahwa kamu pelajari katanya kan pohon apa? Pohon ara. Pohon ara ya. Kalau dia sudah bertunas katanya kan. Berarti musimnya akan datang. Musim panas sudah dekat. Berarti ini kan dia berbicara tentang kedatangan dia kali yang kedua kan. Kedatangan Yesus kali yang kedua kan. Nah salah satu tandanya adalah dia gambarkan di situ sebagai pohon ara yang bertunas ya kan. Nah ini kan banyak ditafsirkan oleh para penafsir Alkitab, para teolog adalah ini bicara tentang Israel merdeka pada tahun 1948 sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, dia kembali resmi muncul berdiri. Misalkan setelah bertahun-tahun, berabad-abad lamanya terserahkan ke seluruh penjuru bumi kan, tapi ternyata bangsa ini tidak musnah. Tuhan kumpulkan lagi dan akhirnya mulai bertunas nih kan. Israel terbentuklah negara Israel dan sejak hari itu kita lihat dari sejak tahun 1948 itu kan bangsa ini berusaha untuk hancurkan, dikalahkan, tapi tetap ada, Bet. Negara kecil pernah diserbu oleh 6 negara Arab, tetapi tidak kalah. Luar biasa ya kan. Ini udah berusaha nih kan, sekarang juga udah berusaha untuk dihancurkan, dibenci, dikucilkan, tapi tetap berdiri ini negara. Ya kan? Jadi itu yang gue bilang, ada sesuatu yang sangat khusus, ada sesuatu yang sangat spesial. Kita suka tidak suka dengan bangsa ini, kita senang nggak senang dengan bangsa ini. Tuhan tuh punya apa ya, punya skenario untuk bangsa ini. Dan kalau kita membaca dan mempelajari Alkitab, kita mengerti bahwa Tuhan juga punya rencana buat bangsa ini kan, untuk menyelamatkan bangsa ini kan. Ada anugerah yang Tuhan siapkan di akhir zaman untuk bangsa Israel ini, karena mereka ini kan belum menerima Yesus sebagai Mesias kan, belum percaya. Tapi satu waktu Tuhan akan memberikan anugerahnya buat bangsa ini. Dia akan membuka pintu anugerah khusus buat bangsa Israel supaya bangsa Israel kemudian bisa percaya kepada Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu kan. Tapi intinya bahwa yang gue mau sampaikan bahwa
Ayo kita pelajari. Dan yang menariknya dari ayat nubuatan Yesus itu adalah angkatan ini katanya tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Jadi kalau itu maksudnya angkatan apa tuh? Kalau angkatan itu kan 70 sampai 80 tahun ya. Oke. Kan Alkitab bilang masa hidup manusia 70 sampai 80 tahun, ya kan? Ya kan? Kalau ya 70 tahun, tapi kalau kuat 80 tahun. Jadi taruhlah kalau kita asumsikan satu angkatan itu 80 tahun yang maksimalnya kan. Berarti 80 tahun dari tahun 48. Ada satu angkatan, satu generasi, ya kan. Itu kurang lebih tahun berapa tuh, Bet? 48 tambah 80. Tambah 80. 2028 berarti ya? 2028 ya kan, kalau satu angkatan ya. Kurang lebih kan kalau kita hitung satu angkatan ya di antara tahun 2028-an lah ya berarti kan ya kan. Katanya satu angkatan ini tidak akan berlalu sebelum segala sesuatunya terjadi. Oh itu maksudnya ya. Jadi ya kalau pertanyaan berarti sudah dekat dong ke dalam Tuhan ya. Ya kalau gue sih gue yakinnya seperti itu ya. Menurut pandangan gue ya. Jadi maksudnya gue nggak bilang bahwa Tuhan Yesus akan datang tahun 2028 nih, jangan salah denger nih kan. Enggak. Jadi dipotong dan kasih tanggapan. Pemirsa harus cerdas. Jangan sampai salah. Tapi intinya bahwa berarti kedatangan Tuhan Yesus ini memang tidak akan lama lagi. Dan Israel ini menjadi alarmnya. Makanya eskalasinya semakin kesini kan semakin, lu lihat ya semakin tinggi ya eskalasinya kan. Dimulai dari 7 Oktober 2023 ya kan. Tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba Hamas berani yang selama bertahun-tahun ini nggak pernah berani melakukan penyerangan yang frontal kayak begitu kan terjadi, tiba-tiba mereka bisa menyerang Israel secara frontal. Itu kan di luar dugaan kita. Disusul setelah 2023 apa yang terjadi? Israel menggempur Gaza, menggempur Libanon, menggempur Hizbullah ya di Libanon dan lain sebagainya. Lalu kemudian tanpa kita duga juga terjadi Israel menyerang Iran ya. Yang mungkin kita selama ini tidak pernah bisa menduga kan. Eskalasinya itu loh Bet yang makin lama makin semakin menarik ya kan, semakin panas dan ini konflik ini kan menyedot kekuatan-kekuatan dalam dunia ini kan. Betul. Amerika Serikat dan lain sebagainya. Memang secara global ya Kak, perkembangan geopolitik dunia ini kan saling berpengaruh. Karena ya utamanya kayak di kita di Indonesia kan negara kita kan negara non-blok. Tetapi dengan keputusan pemerintah juga untuk kita bergabung dengan BRICS itu seperti kayak dua kaki bersekutu dengan Amerika juga, tapi di dalamnya ada Rusia juga. Yang mana kan kalau porosnya Amerika kan selalu linknya ke Israel. Jadi kejadian-kejadian yang bergoncang di Israel pasti akan jadi perhatian di sini juga. Gitu. Walaupun kadang-kadang isunya digoreng-goreng juga sih. Dan Israel ini kan harus kita akui loh, mereka menguasai menguasai teknologi, mereka menguasai semuanya banyak. Media sosial sekarang, mereka kuasai loh sekarang ini kan. Makanya kita lihatlah bagaimana dia menyerang Iran, menyerang lawan-lawannya itu dengan menggunakan teknologi, menggunakan media dan lain sebagainya. Dan jangan salah, mereka juga telah menguasai keuangan dunia juga kan. Ya kan, bank-bank dunia ini besarnya kan banyak orang-orang mereka juga. Jadi bangsa yang kecil tetapi mereka punya kekuatan untuk mendominasi dunia ini, menentukan arah dunia ini. Itu kan nggak main-main berarti. Berarti ini bangsa ada sesuatu yang spesial nih di dalamnya kan. Bahkan gue percaya bahwa nanti antikris juga kalau kita membaca di 2 Tesalonika pasal 2 itu kan, dia akan muncul di sana kan, di bait Allah. Ya tentu berarti antikris itu adalah orang yang bisa diterima oleh Israel. Siapa dia kita belum tahu sekarang. Tapi dia akan mendeklarasi, dia akan katakan duduk di bait Allah itu. Bahkan mungkin bisa jadi pemerintahannya dia nanti, pemerintahannya antikris itu akan di sana. Jadi sekaligus kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua itu akan mengalahkan pemerintahan antikristus yang ada di sana itu. Tapi pemerintahan Yesus Kristus juga akan ada di Israel sana kan. Jadi memang itu yang gue bilang tadi lah. Lu suka nggak suka, lu mau nggak mau, ya kan? Ya Tuhan tuh telah menetapkan bangsa ini atau Israel ini menjadi sesuatu yang menentukan arah dunia ini, menjadi alarm zaman buat dunia. Jadi makanya apa yang terjadi di sana itu sekarang ini
Itu harus jadi warning dan peringatan buat kita. Kita harus aware dengan itu gitu loh. Jangan utamanya buat gereja Tuhan ya, kita harus aware. Karena itu sudah dituliskan di Alkitab kan. Karena dituliskan di Alkitab, masa kita nggak mau percaya sih gitu. Nah, kita harus percaya bahwa oh iya, memang bangsa ini sekarang ini masih menolak Yesus sebagai Mesias. Ya. Tidak percaya, tetapi dia percaya Tuhan. Yehova kan. Tapi satu saat kan Tuhan punya anugerah tersendiri buat bangsa ini. Dan ini juga yang gue pelajari memang satu-satunya bangsa mungkin di dunia yang bisa menyebut keturunannya sampai ke Adam tuh cuma Israel. Kan? Jadi dia anak ini dari ketemu dari dari suku, misalnya dari suku Lewi, ntar orang tuanya ini tembus keturunan Sem, ujung-ujungnya sampai ke Adam. Dahsyat tuh. Ya kita sebagai orang percaya kita tidak perlu juga terlalu mengglorifikasi Israel, tetapi kita harus melihat apa yang Alkitab katakan bahwa bangsa ini punya sesuatu yang spesial. Tuhan ya dalam kedaulatannya ya dia telah menggunakan bangsa ini untuk menyatakan kehendak dan rencananya atas dunia ini. Itu ya harus kita terima dong ya kan itu. Bahwa kita mungkin tidak setuju semua dengan semua apa yang dilakukan Israel, tetapi kita harus melihat bahwa Tuhan punya skenario, Tuhan punya rencana, bahwa apa yang terjadi di Israel hari ini menjadi alarm buat zaman ini. Yang kita nggak boleh abai lah ya. Dan kita lihat nanti ada perang-perang yang akan digenapi yang terjadi di Israel. Kalau perang-perang negara lain sih, ya itu tanda umum lah, tapi tanda khusus itu pasti apa yang terjadi di Israel. Jadi pesannya buat kita adalah, ayo dengan semua yang kita lihat dan saksikan apa yang sedang terjadi hari-hari ini di Israel, ya kan, harusnya alarm rohani kita juga sudah berbunyi, bahwa kita harus peka menilai zaman ini, bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi, dan merujuk kepada nubuatan Yesus, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum segala sesuatu ini terjadi. Ya kita sudah bisa mulai menakar lah ya kan, kira-kira apa yang akan terjadi ke depan 2, 3, 4, 5 tahun ke depan ini kan. Ya, kita mesti mempersiapkan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh supaya kembali, yang seperti berulang kali gue bilang, kita akan jadi seperti gadis yang bijaksana, yang punya persiapan ya kan, ya minyak untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jangan jadi gereja yang abai, gereja yang lemah, gereja yang tidak dewasa, seperti 5 anak darah yang bodoh. Akhirnya tertinggal kita ya kan. Ya, kita berdoa supaya semua pemirsa anak-anak Tuhan yang mendengarkan program ini terus mempersiapkan hidup menjadi sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu dia kata kuncinya. Jadi saudara, setelah mendengar uraiannya sepanjang lebar dari Pastor Elia hari ini, yaitu tentang Israel sebagai alarm zaman, kita harusnya sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dalam komunitas Kristen, orang percaya, persiapkan diri. Jadilah seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang selalu menyiapkan pelitanya. Sebab kita nggak pernah tahu kapan waktu dan masanya Tuhan akan datang. Begitu Kyle ya? Sampai berjumpa dalam episode berikutnya dalam garansi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.